sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan ini siswa-siswi ada perwakilan kelas 4, 5, dan 6 yang Bapak banggakan. Ini Bapak punya tugas nih terkait dengan modul 3.2 yaitu aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu diperintahkan untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Nah ini tujuannya pertama ini mengidentifikasi secara kolaboratif, maksudnya secara bersama-sama dengan warga sekolah. Itu di sini alhamdulillah ada komite juga ada, kemudian ada siswa, ada guru. Nah ini semua berkolaboratif untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang ada di sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Nanti ini tidak hasil dengan faktor abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini berinteraksi saling sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras harmonis. Dalam ekosistem itu faktor-faktor biotik itu saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan secara aktif satu sama lain. Nah ini faktor-faktor biotik itu apa saja? Pertama ini ada, biasanya kalau biotik itu yang hidup ya, ada murid, ada kepala sekolah, ada staf atau tenaga kependidikan, ada pengawas, ada orang tua, kemudian ada masyarakat, dinas terkait, pemerintah daerah. Sementara faktor-faktor abiotik itu contohnya ada keuangan, sarana dan prasarana. Sarana ini misalkan gedung ya, ada laptop, komputer dan lain-lain. Ada juga lingkungan alam. Sebetulnya sekolah ini punya 7 aset sebetulnya ya, menurut yang saya pelajari dari modul. Pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal fisik, yang ketiga itu ada modal sosial, dan yang keempat ada modal lingkungan alam. Yang kelima ada modal politik, yang keenam ada modal agama atau budaya, yang ketujuh modal finansial. Nanti ketujuh aset ini kita identifikasi sama-sama ya, tetapi gak usah menghabiskan waktu lah. Misalkan modal manusia apa saja. Nah contoh ya, Bapak dan Ibu, ini mah dari saya pribadi. Nanti apakah betul dan tidak nanti kita sama-sama. Modal manusia nih, contoh asetnya. Nih kepala sekolah berpendidikan S1, guru ada yang berpendidikan S2. Nah kemudian guru dan kepala sekolah itu kalau saya hitung itu 55% sudah sertifikasi. Karena di sini mungkin yang belum sertifikasi 3 orang. Kemudian ada pengurus komite sekolah ada. Jumlah siswa di kita berapa? 102 ya, katakan 102 ya. 102. Dari jumlah itu hampir semuanya 100% itu homogen. Homogen itu maksudnya dia berbudaya yang sama ya, nggak ada Jawa atau ya. Ini strategi pemanfaatannya misalkan nih, Bapak kepala sekolah itu kan mantan bendahara, jadi ini mahir benar dalam keuangan ya, dia paham betul dalam perencanaan penganggaran, maka akan mudah ini dalam pembuatan kegiatan atau menganggarkan kegiatan itu karena beliau tahu cara membuat seperti RKAS gitu ya, RKAS dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan guru. Nah guru itu didorong nih untuk melakukan pengembangan diri melalui pelatihan KKG, seminar, lomba dan lainnya, sehingga nanti kalau dia didorong seperti itu keterampilannya makin menambah, sehingga manfaatnya kan selanjutnya untuk siswa. Kemudian kalau pengurus komite, ini strategi pemanfaatannya ya diajak berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sekolah. Misalkan dulu kita pernah tuh, walaupun belum tuntas itu pagar itu sebagian dari komite Pak Ade ya, sebagian walaupun itu belum tuntas, karena memang itu salah satu manfaatnya diajak kerjasama. Nanti mudah-mudahan ke depan nanti dengan Bapak Kepala Sekolah nanti kita bisa lagi merencanakan itu. Apalagi kita strategi kita tuh sudah mulai tuh ada mau mengadakan istipalan tuh istipalan perpisahan. Nah itu salah satunya. Kemudian siswa ini
karena siswanya ini sama budayanya ya, dan ini mengembangkan minat dan bakat siswa. Ini saya melihat siswa itu minatnya ada yang menjadi kiai, memang budaya di sini juga religius ya, sepadan. Nah itu mungkin contoh Bu ya, contoh merupakan sebuah kemampuan individu atau kelompok mempengaruhi atau mempermudah terlaksana potensi sumber daya yang dimiliki pendidikan secara efektif. Nah, misalkan jadi maksudnya memang polsek, puskesmas itu memang udah politik karena dia bisa mempengaruhi terlaksana sumber daya. Misalkan nih, kalau puskesmas kan dimanfaatkannya dia misalkan ini nih. Narasumber bisa. Sebagai narasumber atau untuk menjaga kesehatan siswa. Jadi dia kan mempermudah untuk mempermudah terlaksana potensi sumber daya. Jadi contoh didatangkanlah penyuluhan kesehatan di sini. Didatangkanlah polisi untuk menyuluhan kenakalan remaja, itu merupakan sumber politik untuk mempengaruhi atau mempermudah terlaksana sumber daya. Jadi dia bisa mengadakan sumber daya untuk kepentingan siswa. Jadi dengan cara bersosialisasi gitu. Iya, dengan cara bekerja sama. Iya. Misalkan melayangkan surat undangan. Kalau di SMA sudah berlaku itu setiap per 3 bulan memberikan undangan. Bisa kita memang. Tapi asli juga mau berlaku untuk tahun ini, bisa ada sosialisasi untuk misalkan pencegahan narkoba, bahaya narkoba bisa dari narasumbernya dari kepolisian. Gitu ya. Puskesmas tentang bullying itu kan, reproduksi remaja, kesehatan remaja bisa dari narasumbernya dari kepolisian maupun puskesmas. Nah, iya, itu pas maksudnya begitu. Maksudnya ternyata puskesmas, kepolisian memang ini bisa memberikan sumber daya dia kepada sekolah yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga sekolah bisa memanfaatkan sumber daya itu. Misalkan bidannya, dokternya, bidannya bisa, atau seperti kemarin ada dokter gigi, pemeriksaan kesehatan gigi ya, sama karena untuk kesehatan anak. Jadi kan sumber dayanya siapa? Itu bidan itu dan dokter gigi itu yang bermanfaat untuk sekolah. Kepolisian juga sama kata Pak Hendri tadi, dia bisa mengadakan penyuluhan ke sini, narkoba segala macam, kan penting tuh untuk anak, sehingga anak paham tentang bahaya narkoba segala macam. Si polsek itu dia memberikan sumber daya berupa polisinya itu untuk menjadi narasumber begitu. Jadi itu memang 7 itu di kita itu banyak, ada 7 ya. Semua, bukan di kita, semuanya itu memang ada 7 sumber daya kalau di setiap sekolah itu, baik SD, SMP, SMA. Jadi cuman tergantung bagaimana pemanfaatannya, semaksimal apa kita memanfaatkannya begitu. Mudah-mudahan ke depan kita dengan Bapak Kepala Sekolah ya sudah, salah satunya sudah mulai tuh ada perpisahan. Ini sosial apa? Contohnya tokoh masyarakat, pasti kita akan mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mempengaruhi. Nah itu salah satu kegiatan itu, seperti akan mengadakan perpisahan, itu sudah 7 sumber daya itu dibutuhkan. 7 itu paling ada yang banyak, ada yang sedikit begitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa sampaikan. Ada yang mau disampaikan atau tidak ada? Cukup ya. Kalau cukup, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Bapak dan Dewan Guru, kepada staf administrasi dan anak-anakku sekalian ya, yang sudah memberikan pendapatnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik karena kan kita dapat murid dari PAUD dulu. Oh iya. Jadi nyangkut gitu. Oh gitu. Coba kita lihat Kalau polsek Yang kriminal mungkin bisa dilakukan. tuh. Ini kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaat perekonomian bisa menunjang daya ekonomi masyarakat. Pemanfaatannya. Misalkan udaranya segar ya. Air Apa? Penggunaan dana pertanian, misalkan kalau dana pertanian itu contohnya, coba saya lihat di sini. Hah?